Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai mengembangkan bisnis model dengan pemanfaatan iptek. Pengertian dari iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Berkembangnya globalisasi memunculkan perkembangan-perkembangan baru. Seperti munculnya teknologi, hampir semua orang menggunakan teknologi untuk mempermudah aktivitas individual, contohnya handphone atau telepon genggam seluler. Peran iptek terhadap pasar: memperkenalkan perusahaan, biaya lebih efisien, tidak perlu menempuh jarak jauh, jangkauan pasar semakin luas, memperluas jaringan usaha, mempermudah memasarkan produk, dan proses transaksi mudah dan simpel. Pengertian bisnis model. Bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Bisnis model sangat penting dibuat oleh bisnis baru. Bahkan bisnis yang sudah mapan pun membutuhkan komponen ini sebab permintaan pasar dan persaingan bisnis akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dalam bisnis model. Masing-masing bisnis model umumnya adalah suatu strategi dengan kumpulan komponen yang serupa. Komponen-komponen ini pun sifatnya cukup penting, sebab kamu tidak akan memiliki cara pasti untuk menghasilkan pendapatan tanpa komponen tersebut. Berikut adalah penjelasan dari beberapa komponen tersebut. Yang pertama itu value proposition, fitur-fitur yang membuat produk terlihat menarik bagi pelanggan. Kedua, target market, sekelompok konsumen tertentu yang akan tertarik pada produk. Ketiga, competitive advantage, fitur unik produk atau layanan yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Terus keempat, cost struktur, daftar pengeluaran tetap serta variabel yang dibutuhkan bisnis untuk beroperasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi penetapan harga. Yang kelima, key metric, elemen yang digunakan perusahaan untuk mengukur kesuksesan. Yang keenam, resource, aset fisik, keuangan intelektual perusahaan. Terus ketujuh, problem and solution, masalah yang dimiliki target pelanggan dan bagaimana perusahaan bermaksud untuk menyelesaikannya. Yang kedelapan, revenue model, kerangka kerja yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang layak untuk dikejar. Yang kesembilan, revenue stream, berbagai cara agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan. Yang kesepuluh, profit margin, yaitu jumlah pendapatan yang melebihi biaya bisnis. Terima kasih. Manfaat bisnis model. Bisnis model yang bagus tentu akan mendatangkan profit yang besar bagi suatu bisnis. Pasalnya, selain produknya disukai oleh pelanggan, ada kemungkinan investor tertarik untuk memberikan pendanaan. Adapun beberapa manfaat yang didapatkan dengan menggunakan bisnis model, seperti unggul dari kompetitor, menarik perhatian investor, dan manajemen keuangan yang teratur. Macam-macam model bisnis. Yang pertama ada franchise. Model bisnis ini biasanya dikenal dengan sebutan waralaba. Franchise kebanyakan digunakan oleh bisnis restoran, tetapi tidak jarang juga digunakan oleh industri jasa. Konsep dari model ini adalah ketika ada seseorang ingin memulai bisnis, tidak perlu membuat bisnis sendiri dari awal. Cukup menggunakan model yang sudah ada dari brand tertentu, kemudian membayar uang kompensasi kerjasama. Salah satu restoran terkenal yang menggunakan model ini adalah McDonald's. Yang kedua, marketplace. Di era digital sekarang, marketplace juga menjadi salah satu model bisnis yang sangat terkenal. Marketplace adalah bisnis model yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online dan biasanya menggunakan situs web ataupun aplikasi. Model bisnis ini bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber pemasukan, termasuk dari transaksi yang dilakukan. Saat ini ada beberapa marketplace yang terkenal seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Yang ketiga, dropship. Jenis model ini juga mengandalkan online dalam aktivitasnya. Dalam pelaksanaannya, penjual menjual barang kepada konsumen melalui toko online. Tapi produk tersebut datang dari pihak lain. Dropship dinilai keuntungannya relatif kecil karena pendapatannya dihitung selisih modal untuk membeli produk dan harga yang diberikan kepada konsumen. Yang keempat, subscription. Bisnis model ini menerapkan bisnis di mana pelanggan akan dikenakan biaya berlangganan untuk mendapatkan akses dari layanan tersebut.
Waktu langganannya pun bermacam-macam, ada yang 1 tahun, 1 bulan, 3 bulan, dan lain-lain. Di era digital saat ini, sudah banyak bisnis yang menerapkan model seperti ini, contohnya Netflix, Spotify, YouTube, dan lain-lain. Yang terakhir ada manufaktur. Dalam model bisnis ini, suatu perusahaan atau pabrik melakukan penjualan. Manufaktur akan langsung menjualnya kepada konsumen atau bahkan kepada pihak ketiga. Mengembangkan bisnis model yang efektif dengan memanfaatkan iptek. Di era modern saat ini, banyak faktor yang bisa menjadi pendorong kesuksesan sebuah bisnis atau perusahaan. Kreativitas dan inovasi mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Seringnya banyak kesuksesan yang didapat oleh pebisnis diawali dengan kreativitasnya menemukan inovasi pengembangan produk bisnisnya. Tujuan dari inovasi sendiri adalah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, apalagi di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Para pebisnis dituntut untuk terus mengembangkan kreativitas dan berinovasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi produk, sebagai pembeda atau ciri khas bisnis, dan menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.